pada dasarnya boleh juga dibahas. Inilah hebatnya ilmu Allah. Dibahas oleh ilmu apapun, ilmu Allah itu ketemu gitu faktanya. Dibahas oleh BMKG ya ketemu tadi semua. Nah, kalau ditanya oleh sahabat-sahabat semua tentang megatrust ini, kalau menurut Abah insya Allah tidak akan terjadi tahun ini tadi semua. Insya Allah tadi semua ya. Tetapi Allah sedang mempersiapkan, memberikan kesempatan kepada BMKG, memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang akan terimbas itu adalah untuk mempersiapkan diri, memberitahukan, dan demikianlah Allah dalam membuat. Walaupun sesuatu itu adalah mungkin menjadikan oleh manusia adalah disebutkan bencana, oleh manusia disebutkan oleh musibah, tapi pada dasarnya adalah tetap kasih sayang Allah dari semua. Dan inilah sebuah konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Pada saat kita banyak makan gula, timbullah kencing manis tadi semua. Tapi sebelum datangnya kencing manis pada tubuh kita, Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada malam hari ini Abah tadinya akan membahas tentang kenapa debat yang akan diadakan di UIN Semarang itu adalah batal ya. Tetapi karena banyaknya kepada Abah yang bertanya tentang megatrust ya. Nah, mungkin Abah akan sedikit saja karena lumayan banyak yang bertanya, lebih dari 80 orang ya bertanya tentang megatrust dan rasa khawatir tentang adanya musibah ini. Dan apakah ini ada kaitannya dengan dosa manusia? Dan apakah ini ada kaitannya dengan kasus Mbak Alwi sekarang, dan apa kaitannya dengan perpindahannya ibu kota ya. Ya sahabat, pada dasarnya kita sebagai orang yang beriman, percayalah segalanya kepada Allah ya, yakinlah segalanya kepada Allah. Nah, inilah yang Abah bilang, beruntung para kiai-kiai yang ini adalah hubungannya dengan manusia biasa ya. Tetapi kalau bagi Abah ya, kita memang sudah ada komunitas ya, dan insya Allah kita tidak diam ya, kita pun telah sedang berusaha ya. Memang menurut pandangan batin, megatrust itu adalah sebuah keniscayaan. Boleh dibilang ini adalah ada kaitannya dengan hukum alam tadi semua, karena segalanya adalah mengikuti sunatullah. Sama saja sebetulnya megatrust ini adalah seperti kalau kita makan sesuatu yang perutnya tidak baik, perut kita kembung gitu. Atau boleh saja karena ada hitop buatnya, ada hitop taklifi ya, ada sabab, ada musabab, jadi semua. Tapi pada dasarnya adalah megatrust ini adalah, inilah yang Abah melihat bahwa hukum Allah ini adalah begitu nyata dan selalu berkaitan dengan diri kita. Maka oleh karena itulah sebuah bangsa, sebuah kaum ya, kalau kita melihat bagaimana umat Nabi Sis adalah mendapatkan musibah dari angin ya, kemudian bagaimana kaum Iram ya, dan juga Bani Ad dan Bani Samud juga demikian mengalami musibah dan bencana ya, kaum Sodom mengalami hal yang demikian. Demikian pula umat Nabi Musa adalah mengalami sebuah ujian dari Allah ya. Nah sahabat, maka tidak akan pernah lepas kita daripada ujian keimanan kepada kita. Tapi saran Abah buat teman-teman yang selalu melihat barangkali video dari peramal-peramal ya, jangan terlalu menjadikan beban. Lebih baik kita serahkan kepada Allah tadi semua. Tapi barangkali malam hari ini Abah ingin membuka apa menurut pandangan mata batin Abah sendiri dan mata batin teman-teman Abah yang sekarang adalah berpencar di seluruh wilayah Indonesia, yang kita adalah secara batin sedang memohon kepada Allah semoga dampaknya tidak sebesar dengan apa yang diramalkan menurut ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu bisa dohir dan batin, bisa dilihat dengan teknologi. BMKG punya alat teknologi untuk mendeteksi segalanya.
Nah, kalau menurut secara ilmu pengetahuan silahkan ikut BMKG karena mereka ahlinya. Nah tadi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Maka menurut BMKG sesungguhnya yang disebutkan megatrust ini adalah karena bumi ini adalah berlapis-lapis ya. Ada sedimen, ada lapisan ya yang seperti ini berlapis ya dan sejalan dengan umur bumi ini adalah tentu karena sama saja seperti tubuh kita pada saat kita muda penuh dengan kekuatan tetapi pada saat kita sudah mulai menua semuanya bermasalah dari semua sama megatrust juga sahabat tetapi memang ada kaitannya dengan diri kita karena manusia adalah merupakan pusat epicentrum manusia adalah remote control dari alam ini sementara menurut maaf barangkali abah agak sedikit ngajinya agak batin ya dalam apa namanya hakikat alam ini kan disebut alam kabir ya dianggapnya alam besar dan sementara kita adalah alam sogir miniatur dari alam itu pada dasarnya alam kabir adalah terdiri dari 4 unsur ya narun adalah unsur api maun adalah unsur angin hawaun adalah unsur air dan turobun adalah unsur tanah jadi sebetulnya sama juga dengan diri kita maka di dalam apa namanya ilmu hakikat ya ada kaitannya kita dengan alam. Maka itulah kenapa kita harus menjadikan manusia adalah sebagai rahmat di alam ini. Dan baginda Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah sebagai rahmat ya. Maka secara hakikatnya kan segala yang maujud yang wujud isi alam ini adalah sebetulnya adalah hanya wujudnya Allah semata. Ini yang harus pahami oleh kita. Jadi kita pun harus memahami hakikat tauhidnya. Allah berfirman dalam surat Nur dari Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur tadi semua. Allahu nurus samawati. Nah, Allahu mubtada, nurus samawati khobar mubtada. Jadi Allah itu nur itu adalah apa namanya merupakan nur itu adalah khobar mubtada dari Allah. Siapa dia? Adalah Muhammad. Maka segala isi alam ini adalah merupakan Muhammad. Sama seperti diri kita. Antara Allah dan Muhammad adalah seperti air dan es batu. Pada dasarnya yang disebut Muhammad hakiki adalah Allah sendiri dari semua. Maka sahabat, maaf barangkali termasuk syahadat ya. Maka kalau orang syariat menaruh Allah di sebelah kanan, Muhammad di sebelah kiri kan tadi. Sesungguhnya dalam ilmu hakikat tidak ada yang berpisah. Kalau masih di kanan dan di kiri berarti masih pirok tadi antara Allah dan Muhammad tadi semua. Padahal Allah dan Muhammad itulah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Adalah dia selalu bersatu tidak akan pernah berpisah Allah dan Muhammad tadi. Seperti nur, seperti cahaya matahari dan cahayanya antara zat dan sifat. Maka sesungguhnya yang dimasukkan dalam syahadat secara hakikat adalah bukan Muhammad yang berdaging, yang berdarah, yang bertulang. Tetapi dalam Muhammad yang tidak berdarah, yang tidak berdaging, yang tidak bertulang. Adalah Muhammad yang lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, sesungguhnya, maka dikatakan, kul huwallahu ahad. Maka nama huwa, kata domirnya di depan itu bukan isim domir. Tapi sesungguhnya adalah, dialah huwa tadi semua. Siapa huwa? Huwa Allah tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Nah, sebelum kita membahas megatrust tadi semua. Karena pada dasarnya segala isi alam inilah Muhammad tadi semua. Segala yang wujud inilah. Maka itulah kenapa dalam hikam abaha wis ngadohirkan Allah laka kepadamu antam duro untuk engkau lihat semua. Semua yang berkaitan dengan alam ini semua. Fil mukawanat adalah dengan segala fil mukawanat adalah mukawan. Segala isi alam inilah disebut mukawan tadi semua. Tetapi di sebaliknya mukawan itu adalah kawana tadi semua ya. Makanya di sebalik abid itu adalah ma'bud tadi semua ya. Nah inilah yang harus kita pahami. Ya kayaknya kata Abah buat teman-teman kalau ingin jawaban Abah tentang megatrust tentu berbeda dengan pandangan para peramal tadi semua ya. Tetapi kita makanya segala bencana di alam dunia ini disebabkan karena memang kemaksiatan manusia. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surat Rum ayat 41 tentang Dhuharul Fasadatil Bari wal Bahri itu adalah bahwa telah nampak kerusakan di dunia di muka bumi ini akibat perbuatan tangan manusia. Maka tadi diantaranya adalah dengan kasus Ba'alwi ini keributan yang ada karena tadi ada orang yang misalnya itu adalah apa namanya
mengakui nasabnya kepada orang lain itu pun termasuk dosa dari semua ya. Maka itu juga termasuk bagian yang akan membuat bumi ini menjadi panas. Dan inilah yang harus kita pahami. Tapi makanya kata Abah suka ngiri kepada ulama-ulama yang ini gitu kan. Mereka masih sibuk dengan amplop gitu ya. Tadi semua. Sementara kita adalah sebetulnya lebih capek gitu kan tadi. Karena kita berhubungan dengan banyak hal tadi semua ya. Bagaimana yang sering Abah ajarkan tentang tadi. Assalamualaikum ya datu duan, assalamualaikum ya datu isran, assalamualaikum ya datu gamat. Tadi semuanya adalah punya penjaga. Tadi semuanya. Dan kita harus selalu memahami dan berkomunikasi dengan penjaga itu semua. Di pada dasarnya boleh juga dibahas. Inilah hebatnya ilmu Allah. Dibahas oleh ilmu apapun, ilmu Allah itu ketemu gitu faktanya. Dibahas oleh BMKG ya ketemu tadi semua. Nah, kalau ditanya oleh sahabat-sahabat semua tentang megatrust ini, kalau menurut Abah insya Allah tidak akan terjadi tahun ini tadi semua. Insya Allah tadi semua ya. Tetapi Allah sedang mempersiapkan, memberikan kesempatan kepada BMKG, memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang akan terimbas itu adalah untuk mempersiapkan diri, memberitahukan, dan demikianlah Allah dalam membuat, walaupun sesuatu itu adalah mungkin menjadikan oleh manusia adalah disebutkan bencana, oleh manusia disebutkan oleh musibah, tapi pada dasarnya adalah tetap kasih sayang Allah dari semua. Dan inilah sebuah konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Pada saat kita banyak makan gula, timbullah kencing manis. Tadi semua. Tapi sebelum datangnya kencing manis pada tubuh kita, Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada diri adalah akibat ulah diri. Maka obat pada diri juga ada pada diri. Maka itulah sahabat ya. Jadi dalam pandangan Abah ya, setelah menganalisa secara ilmu hakikat dan dengan mata batin dari semua ya, ya mudah-mudahan, tapi maka inilah yang kita sedang perjuangkan tadi semua. Karena pada dasarnya diri kita dan seluruh isi alam ini adalah merupakan kenyataan dari wujudnya Allah semata, merupakan dohirnya Muhammad tadi semua ya. Makanya kenapa di dalam hikam ad-dhahara wisngadharkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Maka segala yang mewujud ini ada yang batin. Setiap ada yang dohir pasti ada yang batin tadi semua. Nah, inilah memang sesungguhnya sedang menentukan hukum Allah. Jadi Allah itu pada saat ingin dia dohir, maka yang sekarang dohir dihilangkan tadi semua. Maka kita pun ada harus kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kita pun ada setiap yang hidup akan merasakan, karena pada itu tentang dohir, batin, awal, akhir. Nah, itulah maka huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Nah, inilah sahabat dari semua, maka luruskan adalah konsep ketuhanan, luruskan konsep kerasulan tadi semua ya. Karena pada dasarnya kita ini tidak akan ada seperti sahabat sekarang lihat Abah sedang live ini adalah kalau tidak bersatunya adalah syahadat tadi semua. Seperti bohlam itu nyala karena berbarengan dengan setrum. Mana mungkin bohlam itu nyala kalau berpisah dengan setrum. Demikian pula kenapa kipas itu berputar juga sama, karena dia sedang menyatu dengan setrum antara Muhammad tadi. Seolah kipasnya adalah Muhammad, setrumnya itulah hakikat Allah tadi semua. Demikian pula tentang megatrust ini sama semua, karena walaupun bumi ini adalah berlapis-lapis, maka kenapa bumi disebut atmosfer, ada mesosfer, ionosfer, stratosfer. Nah, ini disebut atmosfer bumi ya tadi ya. Maka manusia pun datang ke alam dunia ini seperti itu. Maka ada pada saat kita datang dari Allah, setelah Allah ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita akan melewati 4 lapis alam tadi, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Di alam arwah itulah di alam kandungan ibu kita ditiupkan. Nah, ya siapa yang ditiupkan itu? Maka kata Abah, diri kita ini ada yang diciptakan, ada yang ditiupkan. Yang diciptakan adalah cangkangnya, adalah karungnya tadi semua. Tapi kuringnya adalah ditiupkan. Faida sawaituhu, setelah selesai karungnya, tubuh kita, casing HP-nya, baru ditiupkan ruhnya. Nafahtu fihi mir ruhi, adalah tadi kuringnya. Nah, berarti kita harus ngerti dalam diri kita ini ada kuring, ada kurung. Jadi jasadnya ini adalah kurung. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalamnya itulah kuring.
yang akan ditiupkan adalah kuring, maka yang hanya kuring itu yang akan kembali kepada Allah. Karena yang milik Allah itu kuringnya, bukan kurungnya. Kurungnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah aku menciptakan kamu, ke dalam tanah aku mengembalikan kamu, dari tanah itu akan mengeluarkan kamu. Jadi tubuh kita ini dari 140 unsur. Dari nitrogen, dari kalsium, dari kalium, dari mangan, dari kuprum, dari ferum, dari aurum, dari magnesium, dari kalium, segala 140 unsur yang nanti akan menjadi senyawa dari semua ya. Itulah kenapa air itu H2O adalah H2 dengan satu oksigen. Itulah kenapa kita harus jamu dari semua. H doang adalah menjadi hidrogen saja bisa menjadi bom yang bahaya. Tapi O2, O saja akan bahaya. Maka ada O2 oksigen, O3 ozon tadi semua. Maka ozon adalah juga yang melindungi lapisan bumi kita daripada segala planet-planet meteor-meteor yang datang dari angkasa yang akan menyerang bumi. Kita punya namanya lapisan ozon, disebut O3 tadi semua. Nah inilah luar biasa begitu memahami dohir dan batin, dahsyat yang luar biasa ya. Nah inilah yang maka tadi kita ini adalah selalu bersatu bersama ya. Misalnya antara tanaman di samping Abah ini adalah dan Abah gitu kan. Kita inilah, maka kenapa kita itu punya hanya 3 hubungan. Hablum minallah secara vertikal yang bisa diwujudkan dengan sholat. Sholatnya bisa syariat, bisa tarekat, secara hakikat. Tadi semua. Ya, tapi pada asalnya sholat syariat adalah untuk mengajarkan bagaimana kita melihat af'al Allah pada tubuh ini, bukan untuk menyembah Allah, melihat af'al Allah pada tubuh ini, sholat syariat untuk mengatur tubuh ini. Tapi sholat secara hakikatnya kan sesungguhnya adalah untuk belajar menyerahkan diri, bahwa untuk tubuh ini ternyata tidak punya gerak dan punya daya, semuanya digerakkan yang di dalamnya. Tadi semua. Tadi semua. Seperti bohlam ini nyala, sesungguhnya bukan bohlam itu yang nyala, tapi setrum yang di dalamnya. Tapi setrum yang di dalamnya itu tidak akan kelihatan bukti kecuali dipegang kan tadi semua, kecuali didohirkan dengan bohlam yang nyala tadi semua. Nah ibaratkan lampu, Abah ini sedang ngomong, ini sedang bohlam yang nyala, berarti Abah sedang bersama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sedang bersama dengannya tadi semua ya. Kalamnya adalah kalamnya, penglihatannya adalah penglihatannya, pendengaran adalah pendengarannya. Nah inilah maka disinilah sahabat juga, selain Abah nanti akan jelaskan tentang bagaimana mempersiapkan Megatrust ini biar difahami ya, kita juga harus ngerti bagaimana kita nggak usah dikhawatirkan, karena memang kalau kita sudah dohir sekarang bersama Allah, kalaupun kita nanti batin, hanya Allah yang ada, itu yang ada masalah. Kita adalah hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami, tapi inilah saatnya kepada kita untuk bagaimana memahami. Nah, di alam arwah, di alam kandungan ibu tadi 4 bulan, dari kata itu adalah alam la ilaha illa Allah dari semua. Nah, dohirlah kita alam dunia yang disebut alam misal, alam adsam, alam insan. Nah, inilah tubuh Abah yang sedang kelihatan ini alam insan tadi semua. Itulah hakikat Muhammad Rasul Allah tadi semua. Maka berarti segala yang mawujud ini, yang wujud ini adalah merupakan Muhammad yang sesungguhnya. Inilah maka kata baginda Nabi, anna minallah wal mu'minun wal alamin. Aku ini dari Allah. Berarti maksudnya aku dari Allah. Akulah dari Nurullah. Maka Nur Muhammad itu dari Nurullah tadi semua. Tapi wal alamin, tapi alam ini aku tadi kata Nabi. Maka mana ada yang wujud di alam dunia termasuk Megatrust, lautan, daratan, sedimen, batuan, semuanya Muhammad semua ya. Maka kira-kira amaliah apa yang buat kita supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau dari semua. Bahkan sekarang, maka syafaatul uzma itu hanya orang mimpi. Wah nanti di sono gitu, kenal aja pada Muhammad, di sini enggak. Maka tadi banyak orang ngaku Riyad Rasul hanya untuk cari uang, itu kan tadi semua. Karena pada dasarnya siapa Rasul itu kan tadi semua. Rasul yang sesungguhnya adalah yang ada sebelum adanya Nabi Adam, bahkan tetap ada sampai hari ini dan akan ada, karena dialah awal dan akhir, dialah dohir dan batin dari semua ya, yang pernah mewujud kepada seorang manusia yang mulia yang ada di Madinah tadi semua, yang telah pernah sempurna satu tubuh begini. Nah ini tadi antara
tadi semua ya. Jadi yang kita yang diimani oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa dan juga akan diimani oleh kita setelah dari sahabat sampai kapanpun tadi semua ya. Jadi balik lagi ke persoalan tadi bahwa tubuh manusia ini adalah remote control tadi semua ya. Kalau seandainya tubuh kita maksiat, ada alam yang akan merespon. Maka hakikat tubuh kita kata Abah ada alam sogir. Sementara alam dunia ini disebut alam kabir tadi semua. Nah, alam kabir ini sebetulnya berlafadzkan Allah. Karena tadi Allah itu kan tulisannya tasdid, alif, lam, ha. Tadi. Nah, alam dunia ini adalah yang menghidupkannya adalah matahari, adalah seumpama tasdidnya. Adapun kemudian dia mendohir menjadi alif adalah api alam dunia ini. Maka akan terjadi sekarang mungkin gunung berapi ya. Yang Abah lihat mungkin megatrasnya belum, tapi hati-hati di bulan dekat-dekat ini, November, Desember, something seperti itu sudah kelihatan hilalnya sudah nampak ya. Karena orang batin itu melihat hilal, sahabat. Sebagaimana mereka untuk melihat tanggal 1 Ramadan itu melihat hilal. Dan orang batin itu sudah bisa juga melihat hilal tadi semua ya. Tapi kembali kita kalau seandainya melihat hilal untuk 1 Ramadan tadi adalah untuk melaksanakan saum atau melihat hilal untuk akhir Ramadan untuk 1 Syawal, tetapi hilal untuk melihat sesuatu yang masih goib tertutup sebagaimana setelah dihisab dihitung tadi semua berapa darjah kan barulah kita ru'yat gitu kan tadi. Maka dipastikan akan kita melihat tanggal 1 apakah 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, demikian pula dengan bencana alam tadi semua. Jadi kita pun sudah bisa melihat hisab tadi semua dari apa. Nah, kemudian kita pun karena tadi ada nampak semua ada 7 latifah pada diri kita, ada juga apa namanya 7 cahaya Nur Muhammad yang terpancar di alam ini. Yang hanya dipahami oleh mereka yang faham ya. Abah tidak bisa menjelaskannya karena ini perkara goib dari semua. Nah, kalau menurut hilalnya Abah melihat ya, megatrust ini mungkin tidak terjadi tahun ini. Semoga ya. Karena megatrust itu begini, ini seperti tanah yang berlapis seperti ini sahabat nih. Dia ada lagi tanah di atasnya. Nah, itu biasanya cuma mungkin cirinya saja tadi semua dan wilayahnya saja gitu kan berdasarkan luasnya megatrust ini adalah sebesar Pulau Jawa tadi semua. Sebesar Pulau Jawa. Jadi semua lempengannya itu sebesar Pulau Jawa yang ada di bawah lautan. Tapi kemudian di atasnya lagi ada lempeng tadi semua. Di atasnya lagi ada lempeng. Maka yang disebutkan megatrust itu adalah kalau seandainya lempeng pertama terjadi gempa. Misalnya gempa pertamanya kecil 6 skala Richter gitu. Duk gitu kan. Dia jatuh ke sini. Duk dia mukul sini. Nanti hamparan yang paling bawah ini yang paling bahaya. Yang disebut megatrust adalah lempengan yang paling bawah tadi semua. Dan apakah itu bisa dijaga dengan doa tadi semua? Ya, artinya bahwa kan kalau Abah melihat hukum Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi pada dasarnya adalah karena segala sesuatu kata Allah tilka sunnatullah walan tajid li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Kita tidak bisa menghindari dari sunnatullah. Seperti misalnya kita makan. Apakah makan itu pakai baca bismillah atau tidak tetap kenyang? Apakah makanan kita ini hasil mencuri atau tidak tetap Allah kasih kenyang? Tadi semua. Itu karena sunatullah. Sama seperti maaf hubungan badan suami istri ada apa namanya bisa menghasilkan anak, bisa jadi enggak. Tapi kadang-kadang hubungan badan barangkali yang tidak halal di kebun di mana bahkan bisa menghasilkan anak. Itu sunatullah namanya. Jadi kita tidak bisa memperkosa Allah, memaksa Allah pada perkara yang memang sudah sunatullah. Sunatullahnya es itu dingin, sunatullahnya api itu panas, sunatullahnya. Nah, tapi kita harus mampu melihat Allah dalam segala perkara. Itulah baginda Nabi bersabda, "Man nadhara abnakul syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Barang siapa melihat sesuatu dan tidak mampu melihat Allah, batilah pandangan batinnya. Maka bagi orang-orang rohani, maka kita akan selalu melihat apa namanya pandangan alam ini, ya, sahabat. Jadi kalau dalam pandangan batin Abah tentang megatrust ini mungkin tidak terjadi dalam tahun. Makanya juga Abah kenapa juga nanti Abah akan bicara tentang mungkin dampak Ba'alwi ini yang agak sedikit mengerikan menurut pandangan batin ya. Kalau tidak ada kesadaran dari semua, tapi Abah tidak akan menceritakannya, tapi Abah akan bertemu dengan lembaga terkait ya yang menangani masalah ini. Karena akan mengkhawatirkan kalau seandainya kasus ini akan menjadi bentrok fisik yang tidak diharapkan tadi semua.
Nah inilah maka Abah mengharapkan kepada negara yang kasus Ba'alwi ini juga harusnya segera ditangani. Kalau tidak, yang dalam pandangan Abah itu sudah cukup mengerikan dari semua ya. Dan Abah sangat tidak mau ini terjadi. Karena kalau demikian, kenapa kita harus mengorbankan banyak manusia untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Itu kan tadi semua. Itulah kenapa Abah terus bicara tentang masalah nasab ini. Karena efeknya itu adalah sangat luar biasa, sahabat. Tadi semua ya. Yang mungkin barangkali semoga kalian tidak akan mampu melihatnya secara batin, dan semoga juga tidak terjadi tadi semua. Tapi kalau ini terus diteruskan, itu akan terjadi. Sebagaimana sunatullah yang harus makan ada kenyang tadi semua. Ya, pegang api ada panas. Itu sunatullah ya sahabat. Termasuk megatrust ini tadi semua. Tetapi kembali innallaha ala kulli syai'in qadir. Segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Tapi kembali hukum Allah adalah hukum alam, dan ada kaitannya, makanya hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Maka sebetulnya nanti kalau sudah paham, bukan sholatnya, bukan zikirnya, bukan puasanya, bukan hajinya, tapi bagaimana kita adalah ruhama ubainahum, saling mengasihi, menyayangi sesama manusia. Itulah. Nah, tetapi sekarang kan begitu bentroknya antara menolak Ba'alwi dengan yang pro Ba'alwi ini, justru sebaliknya seolah memecahkan manusia dari semua. Dan inilah yang akan membuat alam merespon lebih cepat. Nah inilah yang Abah itu kadang-kadang bingung. Satu sisi kita ingin selesaikan ini, tapi di sisi lain ini mengancam, gitu kan tadi semua. Yang untungnya yang tidak banyak yang bisa ngerti ini, tapi yang mengerti ini ya tadi semua. Jadi kita ini karena kalau sudah segalanya terjadi, semua siapapun yang baik pun ya kena dampak tadi semua ya. Jadi inilah yang sebetulnya harus difahami tadi semua. Marilah kita berjalan dengan tugas kita masing-masing dari Allah. Jadi semua laksanakan, karena kita khalifah di muka bumi ini, laksanakanlah khalifah kita masing-masing, peran kita masing-masing dari semua. Karena kita masing-masing punya tugas dan tanggung jawab gitu. Nah, kalau yang mungkin terjadi dekat nanti, maka cirinya megatrust ini tadi, gempanya akan berurutan. Jadi kalau sehari itu bisa terjadi 3 gempa, 4 gempa di beberapa daerah. Ya karena yang kalau Abah secara ini adalah cocok dengan apa yang diperkatakan BMKG adalah memang Mentawai, Selat Sunda, kemudian juga yang dampaknya. Tetapi yang mungkin di waktu dekat ini yang ada adalah Banten juga tadi semua ya. Tapi itu bukan megatrust ya, bukan megatrust tadi semua ya. Tapi akan ada dampak juga tadi semua. Maka itulah di akhir tahun ini jangan kita untuk pesta pora, lebih baik banyak sholawat. Apalagi sekarang di bulan Rabiul Awal ini kita banyak baca berjanji dan lain sebagainya. Dan yang terutama adalah sodakoh. Betul itu, sodakoh. Makanya Abah bilang tadi, maka kepada Allah berkata pada Nabi Musa, ya Musa, aku tidak bahagia dengan dikirmu. Karena dikirmu untuk kamu. Hatimu menjadi tentram dengan dikirmu. Dan aku pun tidak bahagia dengan sholat kamu. Karena sholat kamu, dengan sholatmu kau bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Tapi aku bahagia pada saat engkau bisa berbagi, bisa memberi dengan sesama, menyayangi bersama dari semua. Ya. Jadi inti daripada agama itu adalah kasih. Tadi makanya itulah setelah asma Allah yang demikian banyak itu adalah terhimpun pada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi semua. Maka kalau ada yang bertengkar seperti sekarang ini, inilah yang juga akan berdampak kepada alam yang lain. Karena alam kabir ini adalah soal tasjid, alif, lam, lam. Alam kabir ini sahabat, bertuliskan lafaz Allah. Tadi semua. Bertuliskan lafaz Allah. Tasjidnya adalah seperti matahari, alifnya adalah semua api di alam dunia ini, narun. Lam awalnya adalah angin di alam dunia ini. Kemudian ma'un adalah, lam akhirnya adalah merupakan air. Sementara tanah di alam dunia ini turabun. Itulah maka alam ini bertuliskan lafaz Allah sebetulnya. Sama dengan diri kita. Diri kita pun, tubuh kita bertuliskan lafaz Allah. Maka itulah kenapa kita harus sholat dengan takbiratul ihram. Ini tangan Abah begini. Ini tasjidnya dengan kepala. Tadi semua. Kemudian ditaruh di tangan, kita berdiri. Itulah alifnya. Kenapa perintah sholat itulah aqimis sholat lidzikri. Mendirikan sholat karena memang untuk mendirikan sifat api adalah narun. Tadi semua. Itulah sifat api yang ada pada diri kita. Barulah kita ruku adalah hawaun. Makanya ruku itu begini. Adalah angin itu adalah horizontal. Barulah nanti setelah itidah kita sujud adalah ma'un. Maka air itu akan mencari tempat makin ke bawah. Maka pada saat Anda duduk itulah turabun. Maka itulah kenapa perlambang manusia sempurna itu
manusia yang sudah kamil mukamil itu adalah diperlambangkan dengan orang yang duduk tasyahud akhir tadi semua ya. Seolah dia berjalan dari tasjidnya lewat alifnya, dari narun ke dari nur ke nar, dari narun ke hawaun ke maun, maka dia duduklah di turabun tadi semua ya. Maka pada saat tubuh kita meninggalkan sholat secara hakikat dan syariat, dan terutama hakikat, karena sholat syariat ya masih belajar lah ada semua. Tapi yang paling benar yang bisa berpengaruh kepada alam adalah sholat hakikat. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda banyak orang sholat tapi nggak sholat. Itulah Nabi bersabda banyak orang saum tapi nggak saum. Tadi semua. Karena inilah makanya kita ini ada dua lapis yang harusnya adalah syariatnya dan hakikatnya harus dikerjakan, dijamukan dua-duanya. Dohiron wa batinan. Dohir dan batinnya harus dikawinkan. Sebagaimana laki-laki dan perempuan dikawinkan. Tapi dikawinkan itu bukan berarti positif lawan positif. Pasti kawin itu positif dan negatif. Jadi semua. Seperti lampu ini nyala karena ada dua kabel. Ada biru dan hitam. Maka dikawinkan. Satu setrum, satu masa. Nah dalam diri kita pun sama. Mana setrumnya, mana masanya. Yang setrum adalah ruhnya. Maka pada saat Anda beramal, sholat, zikir, tapi dilakukan oleh masa, oleh tubuh ini, ya itu adalah tidak ada. Tadi tidak bernilai karena tubuh ini mati tadi semua. Yang hidup adalah yang sebaliknya tubuh ini tadi semua. Makanya kita ini didohirkan, dibatinkan tadi semua. Yang tubuh ini akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut tadi. Tetapi nanti yang hidup itu adalah yang ruh, yang akan kembali kepada ruh tadi semua. Yang disebut dengan jiwa. Nah itu. Maka kenapa dalam Al-Quran kita semua dalam kullu nafsin, nafs itu jiwa. Jiwa itu apa? Ruh sebetulnya. Tapi ruh yang sudah terkotori, ruh yang sudah ternodai, karena beradanya ini saya, ini aku, hidupku, rumahku, mobilku, segalanya aku. Itu adalah seumpama air yang sudah berubah jadi minyak. Maka sesungguhnya yang gimana yang ngomongnya tadi semua. Kalau orang itu memahami tentang wahdatul syuhud, wahdatul wujud, semua ada. Sebetulnya dunia ini aman sebenarnya. Tapi ya bagaimana? Tadi kan ada orang yang senangnya itu makan Indomie, ya kantongnya, mie-nya dibuang. Jadi semua. Ada orang yang senang makan duren, cucuknya dimakan, buah durennya dibuang. Seharusnya kan, cangkangnya perlu syariat itu, hakikatnya adalah buahnya. Tapi tetap yang dicari adalah rasanya. Rukun Islam itu seumpama cangkangnya. Pisang itu, cangkang itu rukun Islam. Maka rukun Islam itu nampak semuanya. Sholatnya kelihatan, zakatnya kelihatan, hajinya kelihatan, saumnya pun kelihatan, masih suka meludah-ludah gitu kan tadi. Itu cangkangnya. Tetapi yang kita cari bukan cangkang, tapi daging pisang. Adalah imannya. Tapi itu pun bukan yang kita cari di penghujungnya. Buat apa pisang itu gede dagingnya kalau nggak ada rasanya? Nah inilah berarti rasa tersembunyi dalam daging, daging ditutup dengan cangkang. Tadi semua. Kita pun sama. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita sudah memahami begitu, kita akan mampu memahami alam ini, termasuk megatrust ini. Jadi itu ya, jadi tentang megatrust, mungkin tadi semua ada daerah yang sampai 8,8 skala Richter kalau ada. Sumatera mungkin tadi, tidak mau angka lah, biar tidak ada menakutkan. Tapi intinya antara Sulawesi, Sumatera, Mentawai, kemudian Selat Sunda, ya, kemudian juga daerah ini, karena tadi begitu luasnya besar, tumpukannya besar, tadi semua. Cuma paling-paling buat yang kalian yang belum paham, ada cirinya banyak tadi semua. Sebetulnya disebutkan dalam kitab Risalah Qusairiyah juga Imam Qusairi menyebutkan tentang Bapak lihat pada saat gunung itu meletus pasti itu monyet-monyet itu lebih dahulu, burung-burung pada berterbangan semuanya. Nah nanti pun sama, nanti ada semacam ikan seperti apa nanti buat daerah-daerah yang Mentawai, daerah-daerah Sumatera Barat atau daerah pantai. Kalau biasanya menyaksikan lumba-lumba itu banyak bermain di pinggir pantai, nah itu sebagian kecil daripada tanda tadi semua ya. Dia lumba-lumbanya memang agak aneh, dia lebih putih tadi semua. Bukan lumba-lumba yang, dan juga tidak besar lumba-lumbanya tadi semua ya. Itu menunjukkan kalau sudah mulai itu biasanya dalam rungku adalah 1 bulan itu banyak orang senang di pantai karena banyak lumba-lumba loncat-loncat gitu kan tadi semua. Orang senang, nanti hati-hati itu kan tadi semua.
Itu juga bukan untuk kita nonton lumba-lumba, sebetulnya sudah harus kita mempersiapkan. Dan demikianlah kasih sayang Allah dalam segala perkara, senantiasa diberikan tanda-tanda. Sebetulnya sekarang kalau Bapak keliling seluruh Indonesia, sekarang banyak jalan, tanah, rumah yang tiba-tiba berjahit kan, sudah pecah tuh. Coba, banyak Bapak menyaksikan barangkali di TV berita, ada tanah tiba-tiba pecah, rumah tiba-tiba pergeseran tanah. Itu sebetulnya karena di bawahnya sudah bergeser. Rongganya sudah nganga dari semua. Tinggal menghitung waktu dari semua. Tapi kalau berdasarkan sekarang dalam pandangan batin Abah, wallahu alam, tapi semuanya adalah atas kehendak Allah dari semua. Tapi yang akan mempercepat satu hal sebetulnya sahabat. Yang tadi itu, tubuh kita kan alif, terus jadikan tasjidnya jadi takbir, tahu itu ihram. Berdirinya adalah alif dari semua. Itu lam awal, rukunya adalah lam awal. Sujudnya adalah lam akhir, duduknya adalah hu dari semua. Maka pada saat kita sholat sebetulnya kita secara nggak sengaja sesungguhnya kita sedang menuliskan lafaz Allah, tasjid, alif, lam, ha. Maka sesungguhnya, padahal isyarahnya adalah kita berasal dari nur yang menjadi nar, alif, kemudian menjadi lam awal, ma'un, kemudian menjadi hawaun, adalah ma'un, air, kemudian menjadi turabun, tanah. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Padahal kita ini tanah tadi min solsolin min hamaim masnun tadi semua. Tadi adalah tanah yang berasal dari angin, air yang berasal dari angin yang berasal dari api yang berasal dari nurullah, nur Muhammad berasal dari nurullah berasal dari Allah, dari semua. Nah itu yang tadi semua, supaya kita kalaupun apapun yang sedang terjadi pada diri kita memahami siapa diri kita. Maka sering kita katakan, lenyap diriku pada kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilang zohirku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itu yang mungkin bisa diamalkan kita. Apapun bencana yang ada, insya Allah kita dalam keadaan baik. Ya. Kemudian juga balikan lidah, ya setelah habis sholat, terutama sholat subuh, lidah dibalikan ke atas. Tahan nafas. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Dalam sekali nafas tadi semua ya. Setiap habis sholat subuh. Duduk atau setiap habis sholat boleh tadi semua ya. Tadi ini ada amalia yang juga. Kemudian kita secara faktanya adalah dengan sodako tadi semua ya. Karena banyak Bapak menyaksikan musibah di Sumatera Barat ya, banyak orang yang airnya datang ke rumah dia terlewat dari semua kan. Ada juga ada dulu waktu kasus tsunami Aceh di daerah apa tuh itu, daerah yang semuanya tergenang tetapi dia malah itulah tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Tapi kalaupun kita harus kembali, kalau memang harus kembali bersama Allah. Tadi kenapa harus kita ngotot ya? Kalaupun diam di sini tidak bersama Allah buat apa? Ya, ini makanya kata Abah, semoga Bawi ini cepat sadar. Tadi takut nanti keburu pulang, nanti repot nanti ya. Tadi semua ya. Mungkin kalian tidak paham, Abah paham. Tadi semua ya. Tadi semua. Nah, itu ya. Kemudian nanti ciri lain apa? Kalau di laut hati-hati. Kalau sudah terjadi ada gempa, kemudian hati-hati. Kalau air sudah lari ke lautan adalah sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer itu harus pergi jauh. Itu udah tanda yang paling nyata adalah terjadi surut yang ke dalam ke tengah dari semua. Dan anehnya pada saat itu ikan-ikan banyak yang tertinggal. Sehingga orang yang salah kemudian dia pada mengambil ikan di pinggir-pinggir pantai itu. Itu jangan dilakukan. Ya, tadi semua. Karena naluri ikan itu selalu semua makhluk itu pada saat di ujung hidupnya itu ingin menyelamatkan diri, selalu begitu. Ya, maka itu jangan tadi. Maka kata Abah yang lihat pertama adalah tanda ikan seperti lumba-lumba itu biasanya akan berlaku selama 1 bulan. Dia bermain-main di pantai sehingga orang datang dari mana-mana untuk lihat lumba-lumba. Gitu kan tadi. Nah, kemudian juga mungkin ada termasuk karena yang akan disebabkan ini bukan hanya air tapi juga api dari gunung ya. Mungkin Gunung Slamet, Gunung Merapi dan lain sebagainya yang tadi hati-hati adalah sekitar daerah-daerah Jogja tadi semua ya. Daerah Jogja tadi semua tadi. Ya artinya eling lah tadi semua ya. Jangan justru memancing malah kemurkaan tadi semua. Karena hakikat alam inilah wujud Allah. Maka nggak ada hukum alam sebetulnya. Inilah semuanya tadi. Apa yang bukan Allah tadi.
Tadi kata Abah dalam hikam adharo wujudkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Di sebalik yang dohir ini ada yang batin dari semua. Tapi kemudian nanti Allah hilangkan waqoah dan kita harus mampu menghilangkan segala yang wujud di alam dunia ini. Li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dohir. Allah lah yang wujud, Allah lah yang dohir. Maka semua. Kalau semua kita pandang ini Allah, sebetulnya kalau semua orang paham ilmunya, insya Allah karena semuanya sudah dipandang oleh Allah berarti tidak akan terjadi tadi semua. Cuma sayangnya kan yang pahamnya hanya sedikit, ya. Jadi cirinya itu diantaranya. Nah, untuk megatrustnya mungkin kalau Abah sih mata batin Abah menurut hilalnya itu darjatnya masih kecil, ya. Tetapi itu adalah satu keniscayaan yang karena hukum alam tadi semua. Anda nggak makan lapar, artinya, nah seperti itulah. Ditahankan Anda berdoa kayak apapun, tapi Anda nggak makan, ya lapar tadi semua. Atau sebaliknya, Anda nggak usah doa, tadi minta kenyang, makan aja, ya kenyang tadi semua, ya. Nah itulah hukum sunatullah. Nah, megatrust ini juga adalah sama hukum sunatullah tadi semua. Tetapi siklusnya, karena dia ada di bawah, lapisannya adalah, maka dia akan mengalami hantaman yang di atas dulu, di atas terus turun. Maka kata Abah itu kemungkinan kalau udah ada gempa, misalnya di daerah Banten, gempa di daerah Gunung Kidul, gempa di daerah ini, gempa di Jawa Timur, gempa di Laut Sunda, gempa di Sumatera, itu harus siap-siap itu. Itu berarti cincinnya sudah berbentuk tadi semua, ya. Maka dia jatuh, maka terpukullah yang terbesar itu. Nah itulah yang sekarang malang di antara Pulau Jawa tadi semua. Nah itulah yang orang sekarang makan Pulau Jawa akan terbelah dua, ya masuk di akal. Secara ilmu pengetahuan pun masuk akal. Karena Pulau Jawa ini kan tersandar dengan lempengan. Jadi kalau lempengannya pecah, mau kemana pulaunya? Nah inilah semua, maka ayolah kembali tadi semua, maka tidak ada lagi, maka amaliyah yang harus kita jaga adalah dzikir dan sholawat plus sodakoh. Nah, itu yang dicintai oleh Allah adalah kenapa perintah sholat itu adalah aqimis sholat, fa'atiuz zakat, itu Allah ulang-ulang sampai 60 kali dalam Al-Quran. Sholat, zakat, hablum minallah, hablum minannas. Nggak ada hablum minallah kamu kalau benci pada manusia. Karena sesungguhnya adalah hubungan kita ruhamau bainahum sesama manusia. Maka inilah kenapa Abah ngotot ingin menyaksikan Ba'alwi ini. Karena selama pertengkaran ini ada, maka kemungkinan terjadinya akan semakin besar. Ya. Karena segala yang kita pecahkan secara syariat akan pecah secara hakikat. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus ditakutkan oleh kita. Maka itulah kenapa Allah selalu ingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa'tasimu wala tafarraqu, dan janganlah kalian pecah belah. Tadi semua, ya. Nah inilah ya, jadi kenapa Abah ngoceh terus, silakan Anda suka atau nggak suka, tapi karena Abah menginginkan bahwa ini akan segera tadi semua adalah ini ya yang harus dipahami tentang megatrust. Jadi karena Abah ditanya tentang megatrust, ya Abah kaitkan dengan perkara-perkara yang memang akan terjadi. Jadi ini sahabat, jadi gunung berapi ini disebabkan karena manusia sudah tidak sholat secara sholat syariatnya mungkin jalan tapi tadi sholatnya fawailul lil musallin. Dalam Al-Quran, makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Banyak orang kata Allah sholat di masjidnya, mereka hanya siulan dan tepuk tangan. Imannya hanya kepada masjid, imannya hanya kepada adan, imannya hanya pada toah, tapi tidak iman kepada Allah. Ya. Nah inilah, maka Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Nah inilah orang yang sholat walaupun sholat tadi, makanya sholat badannya tapi hatinya nggak sholat, hatinya sawah, hatinya kebun, hatinya duit, hatinya ini semua. Tapi sholat ada secara hakikat, tanpa sholat syariat salah lagi dari semua. Karena kita ada bagian dohir. Maka yang terbaik adalah tadi jam'u dari semua, dinikahkan dari semua. Ya. Maka inilah Abah juga ingin mengajarkan, mudah-mudahan barangkali siapa tahu kita mampu menahan terjadinya bencana yang lebih besar. Dan Allah merubahnya di bencana yang lebih kecil dengan keikhlasan dan kesabaran kita tadi semua, ya. Jadi kalau tanya sama Abah ini rame, ya memang ini perkara yang kata Abah bilang tadi tidak bisa dihindari. Tapi insya Allah dengan sodakoh, dengan apa barangkali Allah Maha Kuasa. Jadi kembali, karena Abah memahamilah hukum-hukum itu. Tadi maka tadi walaupun 1000 orang berdoa, kiai semua, Anda sedang makan mendoakan Bapak supaya nggak kenyang juga. Tadi semua. Karena Allah itu ingat ya, Allah itu bukan alif lam lam ha tadi semua.
Itu hanya tulisan Allah. Makanya kita nggak bisa menyebutkan nama itu tadi semua. Nggak bisa. Atau disebutkan Allah, Allah. Itu bukan Allah. Itu hanya suara yang keluar lafadznya Allah tadi semua. Karena pahami oleh Bapak kan tadi ada dohiron wa batinan. Al-ismu wal musamma wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Sesungguhnya Muhammad dan Allah itu satu. Makanya kul huwallahu ahad itu esa. Itulah kenapa bahwa sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa mencakuplah seluruh agama semuanya. Karena esa. Inilah luar biasa ulama Nusantara. Sangat memahami tauhid. Lain dengan orang sekarang kan. Baru lihat gaya apa namanya Istiqlal dia mencium paus. Waduh katanya itu murtadain lah. Beragama dengan picik. Beragama cuma kulit. Beragama tadi. Beragama tapi tidak bertuhan. Jadi semua. Agama dijadikan Tuhan tadi semua. Ya, kalau orang sudah ribut urusan agama, agama itulah Tuhan kamu, ilah kamu. Ya, inilah kebodohan yang harus diluruskan tadi semua ya. Dan sesungguhnya kita memang waktunya harus kembali kepada ulama-ulama Nusantara tadi semua ya, yang penuh dengan kearifan, penuh dengan adab dan akhlak, penuh dengan etika, penuh dengan keademan, ketentraman, kedamaian. Menjadi rahmat bagi sekian alam dari semua. Helaan nafasnya adalah zikir. Helaan nafasnya menenteramkan udara. Helaan nafasnya menenteramkan laut. Helaan nafasnya menjadikan bunga-bunga yang mau dia tumbuh bermekaran. Helaan nafasnya menjadikan adalah ikan-ikan adalah beranak. Ayolah. Lain dengan sekarang. Ulama yang helaan nafasnya membuat alam semakin marah. Dari semuanya. Itu saja barangkali ya, kalau jadi Abah, intinya kembali adalah yakinlah kepada Allah, kemudian buat diri kita sendiri ya, serahkan pada Allah tadi sekarang. Tadi tidak boleh ada kita takuti. Maka ke dalam nada kul ya adim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu syai'in hamana ya hunubis mika ya adim. Ya adim, katakanlah kepada dia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Allah lebih besar dari segalanya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah. Tidak ada musibah yang lebih besar dari Allah. Maka tidak ada jalan lain kepada kita. Peganglah dia yang maha besar. Ya. Terima kasih. Semoga semuanya ada dalam kebahagiaan. Dan semoga semuanya ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya diberikan lindungan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat teman-teman yang khusus dari Gunung Kidul yang bertanya ini, semoga ada manfaatnya. Tidak usah panik, tidak usah khawatir. Dan teman-teman dimanapun berada, semoga yakinlah pada Allah dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.